Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Mulyasari. Saya dari kelas 12C Keperawatan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penyakit kolera. Nah, apa sih yang disebut dengan penyakit kolera? Penyakit kolera merupakan penyakit menular yang terjadi di sistem pencernaan yang disebabkan oleh Bacterium Vibrio cholerae. Nah, biasanya bakteri ini akan masuk ke dalam tubuh melalui air minum yang terkontaminasi oleh sanitasi yang tidak benar, atau juga bisa disebabkan oleh memakan masakan yang belum matang seperti kerang. Nah, apa sih gejala dari penyakit kolera ini? Biasanya akan mengalami sakit perut atau kram perut, diare, mual muntah, hingga dehidrasi. Nah, dehidrasi ini akan mengakibatkan kematian pada si penderita kolera karena tidak terpenuhinya cairan tubuh. Nah, bagaimana sih caranya si bakterium ini bisa mempengaruhi dehidrasi pada tubuh manusia? Nah, jadi si bakterium ini akan mengendap di dalam usus kecil kita dan mengganggu sistem penyerapan di dalam usus kecil kita. Nah, makanya kita akan mengalami dehidrasi berat hingga mengalami kematian. Di sini ada diagnosis dari penyakit kolera tersendiri, yaitu BAB-nya akan berbentuk cair dan berbau amis. Biasanya warnanya seperti air tajin atau air cucian beras. Nah, di sini juga terdapat komplikasi pada si penderita kolera, yaitu kehilangan cairan dan elektrolit tubuh dalam jumlah besar dan hingga mengalami shock dan kematian. Yang kedua ada gagal ginjal, yang ketiga hipokalemia atau kekurangan kalium, yang terakhir bisa terjadi hipoglikemia atau kekurangan gula darah. Selain beberapa sumber yang telah saya sebutkan tadi, di sini juga terdapat sumber-sumber lain yang bisa mengakibatkan terjangkit kolera. Yang pertama, hidup di lingkungan yang tidak bersih. Yang kedua, tinggal serumah dengan si penderita kolera. Yang ketiga, bergolongan darah O. Nah, apa yang harus kita lakukan agar terhindar atau tidak terjangkit oleh si bakteri kolera ini? Hal yang pertama harus kita lakukan adalah menjaga kebersihan diri, seperti rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Cuci benar dengan prinsip 6 langkah. Selain kebersihan diri, kita juga harus menerapkan kebersihan makanan yang kita makan. Terutama saat kita akan makan, jangan membeli makanan yang tidak terjamin kebersihannya. Yang kedua, minum air mineral dan atau juga bisa digunakan dengan air minum yang dimasak matang benar-benar. Yang ketiga, jangan memakan makanan setengah matang atau yang belum dimasak. Kita juga bisa menghindari kolera ini dengan tidak meminum minuman susu yang segar yang belum diolah benar. Yang terakhir, kita bisa memilih buah sayuran yang segar, dan sebelum diolah atau dimakan oleh kita harus mencucinya dengan benar. Vaksin kolera juga diperlukan agar terhindar dari virus kolera menyerang usus kecil kita, yaitu dengan meminum vaksin kolera sebanyak 2 kali dengan jarak 7 hari sampai dengan 6 bulan untuk jangka waktu 2 tahun. Nah, apa saja sih pengobatan untuk si penderita kolera ini? Yang pertama ada rehidrasi. Rehidrasi merupakan pengobatan yang paling utama yang dilakukan untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang dengan cara tidak memberikan antibiotik selama 1-5 hari. Dapat dilakukan dengan cara infus intravena cairan bagi si penderita kolera yang berat. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.